Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Santriwan santriwati Shaolin Al-Islami Pondok Pesantren At-Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya sehat. Pada kali ini kita lanjutkan pelajaran sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang latar belakang berdirinya kerajaan Demak, yang latar belakangnya itu adalah kerajaan Majapahit Islam. Akan tetapi bukan berarti kerajaan Demak ini merupakan kerajaan yang menaklukkan kerajaan Majapahit, tetapi merupakan kelanjutan, karena seperti yang dikenal secara populer bahwa raja pertama kerajaan Demak yaitu Raden Fatah merupakan keturunan atau sebelumnya memegang sebuah wilayah yang disebut vasal dari kerajaan Majapahit. Jadi seketika Majapahit kemudian mengalami masa kemerosotan, yaitu dimulai pada tahun 1400-an atau di awal abad 15. Kemudian tahun 1478 itu sempat juga terjadi perebutan kekuasaan secara besar-besaran, yaitu penyerangan dari Kediri yang dipimpin oleh dinasti Girindrawardhana, hingga kemudian pada abad ke-16 dekade awal kerajaan Majapahit ini sudah mengalami masa keruntuhannya. Dan sebelum masa keruntuhan itu terjadi, sebenarnya kerajaan Demak sudah berdiri terlebih dahulu. Dia melepaskan ikatan-ikatannya dengan kerajaan Majapahit karena sudah berbeda dinasti dari kerajaan Majapahit, sehingga tidak ada hubungannya, sehingga Demak kemudian membentuk kekuatan tersendiri di pesisir, sedangkan di pedalaman itu dipimpin oleh sebuah kerajaan Hindu yang sudah menggantikan dinasti awal dari kerajaan Demak. Nah, lalu kemudian yang kita fokuskan sekarang adalah raja kedua atau sultan kedua yang memerintah kerajaan Demak, yaitu Adipati Unus. Ini kalau dalam catatan Portugis sering disebut Pati Unus dengan ya. Akan tetapi dalam catatan Hamka, dalam sejarah umat Islam, Hamka menyebut Adipati Unus ini sebagai dengan nama Adipati Muhammad Yunus. Nah, jadi tampak sekali di situ nama Arabnya dari Adipati Unus. Akan tetapi untuk memudahkan pengucapan dan sebagaimana dikenal oleh dalam riwayat populer, kita akan menggunakan kata Pati Unus saja. Nah, Adipati Unus ini naik tahta setelah Raden Fatah atau ayahnya itu mangkat dan meninggal pada tahun 1518. Nah, jadi kalau dihitung dari abad ke-15 itu sampai 18 tahun memerintah. Kan tetapi kalau dihitung dari penaklukan Girindrawardhana ke Majapahit tahun 1478, ya ternyata Raden Fatah itu mengalami masa yang cukup panjang dalam memerintah Demak, terutama vasal secara khusus ya. Nah, tahun 1518 seiring dengan meninggalnya atau wafatnya Raden Fatah ini, putranya Adipati Yunus naik tahta.
Dalam catatan yang kita pelajari sekarang, Adipati Unus itu memiliki visi ekspansionisme yang tinggi. Dalam artian Adipati Unus itu sudah punya keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan Demak pada waktu itu. Ya, ini merupakan watak alamiah dari sebuah kerajaan yang baru saja berdiri, dan ini menjadi satu titik balik penting ya dalam sejarah kerajaan Jawa, di mana perluasan kekuasaan ini sudah mulai ada ya, sejak zaman Adipati Unus. Akan tetapi nanti kita lihat bahwa karena masa pemerintahan Adipati Unus yang cukup singkat ya, yakni 3 tahun, ekspansionisme ini memang dimulai tapi kemudian belum berjalan secara maksimal. Nah, nanti penggantinya yaitu Sultan Trenggono itu nanti akan melaksanakan cita-cita Adipati Unus. Meskipun perluasan kekuasaan itu bukan hanya sekadar dalam maksud politik penguasaan saja, ya, tetapi juga dengan maksud untuk melindungi kedaulatan Jawa. Nah, selain ekspansionisme tersebut, pada masa Adipati Yunus ini ya sudah mulai membesar pengaruh Portugis di Nusantara. Yang kita tahu bahwa tahun 1511 ya, setelah 2 tahun kedatangan Portugis di Nusantara, Portugis itu sudah bisa menaklukkan kerajaan Malaka. Padahal kalau kita bayangkan kerajaan Malaka pada waktu itu merupakan kerajaan yang cukup besar. Ya, besar dalam arti ekonomi, politik maupun pengaruh kebudayaan ya. Jadi kalau dalam pengaruh ekonomi, bandar perdagangan di Malaka itu telah menjadi pusat jaringan perdagangan setelah sebelumnya menjadi suatu bandar perdagangan yang dilupakan. Akan tetapi setelah berdirinya kerajaan Malaka yang didirikan oleh putra dari Palembang yang bernama Prameswara, daerah Malaka yang sebelumnya bernama Muar ini menjadi daerah yang makmur ya, sehingga banyak kapal-kapal dari Arab, kapal-kapal dari India, kapal-kapal dari Cina itu mampir ke Malaka untuk menitipkan barang dagangannya ya. Setelah kemudian berkembang ya, bukan saja penitipan barang dagangan tapi sudah menjadi pusat ekonomi ya. Di situ terjadi interaksi perdagangan ya. Komoditas atau barang-barang yang diperdagangkan mulai dari barang-barang rumah tangga, kain, kemudian yang paling besar itu adalah perdagangan rempah-rempah. Karena dari timur Indonesia yang diangkut dari Gresik kemudian menuju ke Malaka itu mengangkut rempah-rempah dari Maluku. Ada juga dari Banten mengangkut lada ya, dari Palembang, dari Aceh ya. Pedagang-pedagang yang datang ke Malaka sering juga kemudian mengambil barang-barang tersebut untuk disalurkan ke pasaran internasional ya. Jadi sampai tahun 1453 ya, pedagang-pedagang Arab yang berdagang di Nusantara mereka mengambil rempah-rempah dari India atau bahkan mungkin dari secara langsung dari Nusantara ya. Nah, rempah-rempah itu kemudian disalurkan ya, dibagikan, diperdagangkan di pasaran Eropa atau tepatnya di pasaran selatan perairan di utara perairan Mediterania di sana. Nah, sampai tahun 1453 terjadi blokade sehingga kemudian para pedagang-pedagang Eropa ini kesulitan untuk mendapat suplai langsung rempah-rempah ya. Sehingga dengan berbagai faktor yang lainnya orang-orang Eropa kemudian mencari jalan baru ya, seiring dengan berkembangnya kemajuan pelayaran kembali Eropa, kemajuan navigasi, kemajuan
astronomi, kemajuan persenjataan juga, dan juga kemajuan politik. Ya, pada waktu itu Eropa setelah kira-kira puncaknya 40 tahun setelah penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih, Granada, ya, benteng terakhir Islam di Andalusia itu ditaklukkan oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, sehingga kemudian terjadi pembaruan politik di Andalusia, sehingga Spanyol itu, ya, dan Portugis itu menjadi pusat kekuatan politik baru di Eropa. Sehingga dari situ muncullah masa yang sering disebut eksplorasi. Ya, kita akan mempelajari ini nanti. Ya, yang sudah itu kerajaan Malakanya. Ya. Jadi setelah masa eksplorasi ini orang-orang Portugis mulai beranjak, dan faktornya sebenarnya bukan hanya masalah perdagangan rempah-rempah saja, karena tadi kebangkitan politik itu juga menyertai, makanya kemudian dan sentimen agama, ya. Nah, ada beberapa penulis menyebutkan bahwa perang salib inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa orang-orang Portugis itu mau keluar, Portugis dan Spanyol, ya, mau keluar, ya, untuk menjelajah bumi yang tadinya itu sebenarnya belum jelas bumi itu. Ya, orang-orang Eropa sudah melupakan keluasan bumi. Ya, mau datang ke negeri-negeri Muslim yang ada di pinggiran dunia, ya, bukan lagi di tengah-tengah dunia, pusat dunia, di dunia Arab, tapi di dunia Melayu Nusantara. Ya. Jadi kalau kita ulas kembali, ya, 3 faktor penting, ya, ada Praetoria, yaitu perdagangan atau unsur ekonomi, perdagangan rempah-rempah dan segala macam. Kemudian ada Fortaleza atau fort, ya, benteng, itu adalah simbol kekuasaan, simbol politik, dan igreja, ya, dan persebaran agama. Jadi motif agama di balik eksplorasi orang-orang Portugis ini nanti kita akan pelajari lebih dalam di bab awal masa eksplorasi sampai kolonialisme, munculnya kolonialisme di Nusantara. Nah, kemudian 7 tahun setelah penguasaan Portugis di Malaka itu, pengaruh Portugis sudah banyak dirasakan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, terutama kerajaan Hindu. Kenapa kerajaan Hindu? Karena ternyata orang-orang Portugis ini kemudian menjalin hubungan tertentu dengan kerajaan-kerajaan Hindu. Yang kerajaan Hindu itu sendiri sebenarnya merasa terancam dengan hadirnya kerajaan Islam, ya. Hadirnya kerajaan Islam. Nah, inilah yang nanti akan menjadi faktor, ya, kenapa akhirnya kerajaan Majapahit itu ditaklukkan, ya, yang tadinya sudah merosot karena perebutan kekuasaan oleh kerajaan Hindu sendiri, tapi kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Islam. Nah, ini sebenarnya penaklukan oleh kerajaan Islam itu tetap ada, tetapi kita harus melihat secara jelas faktornya itu apa penaklukannya, ya, apakah hanya sekadar ingin menguasai kerajaan Demak, ya, ingin kemudian secara brutal menghancurkan kerajaan Demak yang tadinya merupakan kerajaan besar milik ayahnya Raden Fatah, ya. Tapi ini ada faktor penting, ya, nanti tahun 1520-an, ya, kira-kira, ya, bahwa orang-orang di kerajaan Majapahit itu di bawah dinasti Girindrawardhana, yaitu rivalnya kerajaan Majapahit, dinasti Raden Wijaya, itu menjalin hubungan dengan orang-orang Portugis, ya. Motifnya apa? Ya, karena orang-orang Hindu ini sudah mulai terdesak dengan orang-orang Islam. Kekuasaan Islam sudah mulai membesar di pesisir dan kemudian dakwahnya sudah sampai ke pedalaman. Ya, ini juga terlihat di kerajaan Sunda Pajajaran, ya, di mana kalau dalam riwayat kerajaan Sunda Pajajaran itu ada seorang raja bernama Surawesa yang meminta bantuan pada Portugis, ya. Sebagai gantinya Surawesa menyerahkan
Sunda Kelapa, sehingga Sunda Kelapa itu dipakai sebagai pangkalan Portugis. Ini pada masa Sultan Trenggono menjadikan Sultan Trenggono membuat sebuah kebijakan untuk melindungi pesisir tanah Jawa, termasuk dengan penaklukan Sunda Kelapa nantinya. Nah, tapi tahun 1518 ini ya Adipati Yunus sudah melihat ya bahayanya Portugis ya ketika akan menguasai Nusantara. Makanya dalam perkataan Hamka ya, demi dilihatnya Malaka telah dikuasai Portugis, insaflah beliau bahwa jika Demak tidak bersiap terlebih dahulu, tidaklah mustahil satu kali Demak sendiri pun akan diserang Portugis. Ya, jadi ini adalah sebuah insting dari kepemimpinan Adipati Yunus bahwa Portugis ini akan segera membahayakan Demak. Ya. Makanya kemudian Adipati Yunus mempersiapkan 90 buah jong dengan 12.000 tentara Islam dari Jawa. Ini pun juga ditambah dengan bantuan dari Palembang ya. Palembang yaitu kita mengetahui bahwa hubungan Jawa dengan Palembang itu erat karena sejak masa Raden Patah pernah dididik di Palembang sebelum dikembalikan ke Jawa. Nah, yang menariknya bahwa perlawanan Adipati Yunus itu juga terjadi sebelum Adipati Yunus naik tahta ya. Jadi tahun 1511 ketika Portugis sudah menaklukkan Malaka, tahun 1512 Adipati Yunus itu sudah bersiap untuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk menyerang Malaka Portugis ya. Jadi mengapa kemudian julukannya itu bukan Adipati Sabranglor tapi Pangeran Sabranglor? Karena kedudukannya ketika menyeberang ke utara itu pangkatnya atau jabatannya masih menjadi pangeran ya. Nah, ini yang menarik ya. Sehingga tahun 1518 itulah ya, meskipun 3 tahun dihabiskan untuk pertempuran sebelum 3 tahun itu juga sudah terjadi ya. Jadi pada waktu Pangeran Sabranglor dan nantinya kemudian Adipati Yunus itu melakukan penyerangan ke Malaka, dia sudah banyak meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Jawa maupun di sekitar Malaka yang seperti yang tadi terjadi, meminta bantuan kepada Palembang yang sudah memang memiliki keterkaitan dengan Demak. Dalam catatan ini kita baca bahwa perkapalan Jawa berada dalam kondisi menyedihkan setelah bencana yang dideritanya. Seluruh armada pelabuhan-pelabuhan laut di Jawa mengalami kehancuran pada saat penaklukan Malaka oleh orang Portugis. Jadi kapal-kapal yang dikirim ke Malaka itu tidak kuat ya menahan serangan Portugis di sana. Karena awalnya meskipun Jawa itu di pesisir menjadi negara maritim, hanya saja kurang bisa mempersiapkan persenjataannya di laut ya. Seperti yang juga kita ketahui bahwa Portugis datang ke Nusantara itu bukan hanya membawa senjata-senjata primitif ya, tetapi kebangkitan teknologi persenjataan di Eropa pada waktu itu sudah terjadi secara pesat ya, sehingga perkembangan itulah yang menjadikan Portugis unggul
di laut. Adipati Unus juga mendapat bantuan kapal dari Tuban, ya. Seorang sejalawan perempuan, ya, Meiling Rolfs, itu dari Belanda, ya. Dia memberikan bantuan kepada Pati Unus, ya, Tuban memberikan bantuan kepada Pati Unus karena alasan agama, ya. Adipati Unus itu telah membuat Tuban sebagai bandar perdagangan yang meskipun pasif. Sementara ia menjadi bandar perdagangan yang pasif, ia mengurangi aktivitas untuk berhubungan dengan perairan Indonesia yang dikatakan Lombard sudah sangat islami. Gresik juga membantu Adipati Unus. Kenapa Gresik membantu? Karena Gresik adalah salah satu tempat bandar transito penting di Jawa yang menghubungkan wilayah barat Nusantara, wilayah Malaka, dengan wilayah tengah dan timur Nusantara. Ya, jadi dari Gresik ini menuju ke pantai Banjarmasin Selatan, dan kemudian juga menyambung ke Sulawesi, ke Maluku, dan ke Papua, ke Nuwar, ya. Makanya kemudian untuk mengamankan jalur perdagangan tersebut, dan Gresik itu merasa terganggu dengan hadirnya Portugis Malaka yang telah memporak-porandakan jaringan perdagangan, makanya Gresik memberikan bantuan kepada Adipati Unus. Nah, akan tetapi kekuatan-kekuatan yang telah disusun oleh Adipati Yunus itu belum mampu untuk menaklukkan Portugis, untuk mengusir Portugis. Sampai tahun 1521 Portugis benteng-bentengnya masih kuat, ya. Akan tetapi yang juga terpenting yang kita ketahui dalam catatan sejarah Portugis di Malaka bahwa meskipun kuat, ya, banyak sekali kegagalan-kegagalan yang diterima oleh Portugis di sana, ya. Seperti yang juga kita ketahui, denyut nadi perdagangan yang ada di Malaka itu berkurang, ya, bahkan mengalami kemerosotan yang sangat tajam setelah penguasaan Portugis di Malaka, ya, karena kemudian pedagang-pedagang yang ada di Malaka itu membentuk jaringan-jaringan baru, membentuk bandar-bandar perdagangan baru, yang bandar-bandar perdagangan baru itu sebenarnya membuka jaringan baru keulamaan dan dakwah, ya. Nah, sehingga ketika para ulama itu datang ke Sunda Kelapa, para ulama datang ke Banten, para ulama kemudian datang ke Aceh, Palembang, Jambi, ke Sumba Opu di bagian Makassar, ke Banjarmasin, ke Maluku, ya, bandar-bandar perdagangan baru itu secara sporadis atau menyebar telah menimbulkan suatu giat perdagangan dan giat dakwah baru, ya, yang ada di Nusantara, ya. Perjuangan Adipati Yunus itu belum selesai juga, ya, karena nanti pada akhirnya pendahulunya yang naik tahta tahun 1522 yaitu Sultan Trenggono itu akan melanjutkan perjuangan Adipati Yunus. Nah, kali ini bukan lagi seberang lor, ya, tapi tujuannya adalah mempertahankan kedaulatan Jawa itu sendiri, ya. Jadi kalau tidak bisa menyerang secara ofensif, harus bertahan, ya, bertahan dengan kuat. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari, ya. Nantinya kita akan selanjutnya kita akan belajar tentang Sultan Trenggono, ya, tapi pelajaran ini akan kita sampaikan besok. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan, ya, melalui saya langsung dengan chat pribadi, ya, atau ditanyakan melalui Ustazah Dina. Satu lagi bahwa pelajaran ini nanti silahkan diresum, ya, resumennya panjangnya 1-2 paragraf saja, ya.
diserahkan kepada wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.